Selamat pagi, perkenalkan saya Dana Rabiam Tulibra Balembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perbankan. Terminologi bank. Maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Itali, yaitu banca yang berarti bench, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak bankir Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Bank itu sendiri adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral. Sumber hukum perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 Ayat 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Ayat 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kegiatan-kegiatan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama usaha bank umum. Yang menjadi kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri dan atas kepentingan nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut. 1. Surat-surat wesel. 2. Surat pengakuan hutang atau kertas dagang lainnya. 3. Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 4. Sertifikat Bank Indonesia. 5. Obligasi. 6. Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 tahun. 7. Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun. Di samping kegiatan yang utama di atas, maka menurut Undang-Undang Perbankan, suatu bank umum mempunyai kegiatan tambahan berupa: yang pertama, melakukan kegiatan dalam valuta asing. Yang kedua, melakukan penyertaan modal pada bank perusahaan lain dalam bidang keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, atau dalam lembaga clearing, penyelesaian, dan penyimpanan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit. Yang keempat, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun. Bentuk hukum bank umum. Mengenai bentuk hukum dari bank umum disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Perbankan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Bentuk hukum yang kedua, yaitu bentuk hukum suatu bank pengkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan wadah bagi penyelenggara lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank pengkreditan rakyat. Kegiatan perbankan yang kedua yaitu usaha bank pengkreditan rakyat. Usaha bank pengkreditan rakyat dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yaitu untuk menampung kemudian adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank pengkreditan rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek. Yang kedua, memberikan kredit.
Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Rahasia bank. Menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya. Pengecualian terhadap rahasia bank. Untuk rahasia bank ini, peraturan perundang-undangan membuka pengecualian yaitu yang terlihat dari tabel berikut. Kepentingan pajak, prosedur pemberi izin, yaitu Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Kepentingan peradilan pidana, prosedur pemberi izin, yaitu pimpinan Bank Indonesia untuk izin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa atau hakim. Kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya, prosedur pemberi izin, yaitu direksi bank untuk menginformasikan kepada pengadilan. Kepentingan tukar menukar informasi antar bank, prosedur pemberi izin, yaitu direksi bank untuk memberitahukan kepada bank lain. Kepentingan badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara, prosedur pemberi izin, yaitu pimpinan Bank Indonesia, izin tertulis atas permintaan tertulis dari kepala BUPLN atau PUPN. Kepentingan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang, prosedur pemberi izin Bank Indonesia atas permintaan atau persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan. Sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank. Menurut sistem Undang-Undang Perbankan Indonesia, sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi. Ada dua ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan ini. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Yang kedua, antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif. Yang ketiga, tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Terlihat dalam pasal 47 dan 47A Undang-Undang Perbankan. Prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Dasar hukum bank berdasarkan syariah ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum berupa peraturan perbankan. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 dan Pasal 13 yang membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian diperluas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang memperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan transaksi antara nasabah dengan bank sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak antar bank dengan nasabah yang bersangkutan dan berlaku juga terhadap transaksi-transaksi perbankan syariah. Yang ketiga, dasar hukum berupa syariat Islam. Dari sisi hukum Islam, kegiatan bank syariah bersandar pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau izarah. 5. Prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau izarah wa iktina. Demikian penjelasan mengenai hukum perbankan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.